ada pertanyaan dari saudara Hendri Gunawan. Mau bertanya, Pak, apa saja manfaat manajemen bagi suatu organisasi dan bagaimana hubungan antara manajemen dan organisasi tersebut? Di dalam organisasi itu, ya katakanlah misalnya Unhalo, ya itu. Kemudian siapa yang manajernya? Misalnya di Unhalo, UHO itu kan ada rektor. Nah, rektor lah ada manajernya. Begitu juga di fakultas, kita turun ke fakultas. Nah, top manajernya itu atau CEO-nya itu adalah kan ada bagian-bagian tertentu dibagi kepada middle manajernya adalah dekan, wakil 1, 2, dan 3. Kemudian ada jurusan-jurusan, ada 3 jurusan misalnya. Nah, lower manajemennya ya kami-kami ini dosen-dosen yang melakukan aktivitas itu. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah direncanakan kita untuk mencapai visi misi dari Fakultas Ekonomi. Begitu juga perusahaan. Itu kira-kira saudara kemudian bagaimana cara manajer mendorong bawahannya untuk bekerja lebih giat? Ya, itu tadi memperhatikan apa sih yang menjadi kebutuhan dari karyawan tadi. Kita harus memiliki empati terhadap bawahan-bawahan kita. Sehingga bawahan kita akan merasa terayomi oleh kita sehingga tugas-tugas dan tanggung jawabnya akan dilakukan dengan baik. Dan Muhammad Rafiq Ihsan mau bertanya, Pak, bisakah manajemen diterapkan di dalam rumah tangga dan bagaimana prosesnya? Bisa saja. Nah, karena ada pembagian tugas antara bapak dan ibu. Kemudian ibu kerjanya mengasuh anak, bapak kerjanya misalnya mencari bekerja untuk mencari yang dibutuhkan itu. Di manage, ada pembagian tugas, kemudian dikontrol ya oleh kepala rumah tangga sehingga tujuan-tujuan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah akan tercapai. Saya kira itu. Hendri Gunawan. Fitriani Asdi, pertanyaannya, bagaimana cara membangun atau membentuk human relationship yang baik? Nah, hubungan, relationship itu adalah hubungan. Nah, human itu hubungan kemanusiaan. Ya, kita berupaya mengempati, bersahabat dengan karyawan, memahami keluhan-keluhan misalnya ketika dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Saya kira itu perlu dilakukan. Bagaimana memotivasi, banyak hal tadi ya saya sudah sampaikan. Nah, kemudian kata Ama, mengapa harus ada perbedaan antara top manager, middle manager, lower? Itu dalam membagi tugas. Karena general manager itu atau dirut itu wow sangat luas. Dia harus juga melakukan kerjasama dengan stakeholder, orang-orang yang berkepentingan, pemangku kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, kalau middle manager itulah yang akan melakukan di bidangnya, fungsi-fungsinya tadi kan ada manajemen sumber daya manusia, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi. Nah, itu dibawanya middle manager namanya. Ini hanya bertanggung jawab terhadap tadi fungsi-fungsinya, misalnya perusahaan manajemen sumber daya manusia, maka dia hanya berkaitan dengan sumber daya manusia saja. Nah, itu. Kalau manajer keuangan misalnya dia hanya berkaitan dengan bagaimana uang masuk dan bagaimana uang yang keluar dalam perusahaan yang bersangkutan. Kalau bagian produksi bagaimana dia melakukan kerjasama dengan manajer-manajer lain untuk berproduksi, pengadaan bahan baku, proses produksinya yang baik. Begitu juga misalnya manajer personalia, bagaimana menentukan orang-orang yang akan ke sana. Nah, itu untuk Kurniawan. Jalaluddin Muhammad Akbar, bagaimana tanggapan Bapak terhadap keadaan saat ini, di mana banyak sekali perusahaan yang bangkrut dan karyawan banyak yang di PHK?
Ya, itulah pekerjaan yang memang sangat sulit. Makanya harus direncanakan. Ada pensiun. Nah, segera barangkali ini atau bagaimana mem-PHK karyawan, saya kira ada semua aturan-aturan itu. Harus ada pesangon, ada macam-macam. Kalau misalnya di perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu bangkrut, bangkrut tentu sudah tidak bisa beroperasi lagi. Tentu harus dia berbagi, termasuk ke dirinya. Ya, berbagi bagaimana dia membagi secara baik sisa aset yang ada, menjualnya, kemudian membagi secara merata kepada para karyawan yang membutuhkan itu. Apalagi kalau di PHK itu harus dipikirkan pesangonnya berapa lama dia bekerja. Tentu ada. Sama kami nanti misalnya dapat pensiun kah. Nah, kalau pegawai negeri itu ada pensiunnya dan sebagainya. Nah, kalau karyawan ya harus mestinya ada pensiun. Ya dipikirkan oleh perencanaan dalam perusahaan yang sudah baik dulunya. Tetapi hanya karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan, akhirnya ya dilakukanlah dengan bijak. Ya, dan itu harus melibatkan pihak-pihak lain atau departemen-departemen di dalam pemerintahan agar terjadi likuidasi perusahaan yang dengan baik. Muhammad Nisar ingin bertanya, Prof, apakah top manager dilihat dari prestasi seorang dalam perusahaan? Ya, ada namanya merit system di dalam sumber daya manusia itu. Jadi dia untuk bisa jadi general manager itu paling tidak pernah menjadi beberapa manajer. Jadi yang bagus idealnya pernah jadi manajer pemasaran, pernah manajer keuangan, pernah manajer sumber daya manusia, kemudian manajer operasional. Nah, ini keempat-empatnya sesungguhnya kalau punya pengalaman, sehingga nanti ada pengalaman untuk bisa terangkat menjadi general manager, CEO tadi. Itu harus ada itu dalam merit system ya. Ya kalau tidak ya kadang-kadang kalau beda dengan organisasi-organisasi publik itu biasanya merit system tidak berlaku. Tetapi di perusahaan hendaknya itu diberlakukan. Sehingga nanti perusahaan dengan mudah mencapai tujuan organisasi. Makanya perusahaan-perusahaan itu sebagian perusahaan itu saat ini memberikan saham ya yang sudah perusahaan yang sudah TBK memberikan saham kepada para karyawannya, karyawan-karyawan tertentu. Saham bonus dan sebagainya, banyak hal yang bisa dilakukan. Saya kira itu. Rizal, apakah manajemen bisa bekerja sendiri? Saya kira tidak bisa ya. Manajer harus bekerja sama, berkoordinasi, mendelegasi tugas. Banyak yang harus dilakukan tadi saya sudah sampaikan. Baca nanti aja. Mau bertanya Pak, bagaimana hubungan antara manajemen dengan sumber daya manusia? Ya, hubungan manajer sumber daya manusianya. Nah, saya kira ini itu tadi sudah banyak hal yang bisa dilakukan hubungan relationship ya antara karyawan dengan karyawan, antara karyawan dengan atasannya, dan seterusnya antara atasan dengan karyawannya ke bawah. Harus dilakukan koordinasi dengan baik sehingga tercipta satu lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan yang sudah direncanakan. Nah, kemudian lah Dedi. Assalamualaikum Pak Prof. Saya ingin bertanya tentang bagaimana perumusan strategi dijalankan oleh ya tadi kan saya sudah sampaikan bagaimana dengan saat ini. Nah, kita harus ada perubahan strategi. Sudah ada di saya tampilkan tadi. Nah, Isnawati, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi suksesnya seorang manajer dalam memimpin bawahan hingga bawahan mau mengikuti dan melaksanakan perintah sesuai standar operasional prosedur? Iya, faktor-faktor pendekatan, faktor-faktor empati seorang pemimpin terhadap bawahannya.
memberi motivasi dan sebagainya. Saya kira itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Sehingga karyawan akan melakukan pekerjaannya, pembagian tugas-tugas dan tanggung jawabnya akan bekerja dengan baik. Dan ingat, pemimpin juga harus memberi reward, penghargaan kepada para karyawannya. Nah, ada punishment, tetapi punishment saya tidak terlalu sepakat dengan punishment bagi orang-orang itu. Karena pemimpin ini, pemimpin yang mengayomi, saya kira harus mampu berempati terhadap karyawannya. Saya kira itu. Muhammad Rafiq, apa solusi jika tujuan dari suatu perusahaan tidak dapat dicapai? Nah, makanya di dalam fungsi manajemen itu ada, fungsi manajer itu juga ada dilakukan, harus melakukan supervisi, harus melakukan controlling. Jadi dia harus meminta nasihat-nasihat dari supervisor yang ada. Itu supervisor itu adalah middle manager. Saya kira itu. Hasmin. Pak, bagaimana cara seorang manajer untuk selalu dapat mengontrol bawahannya agar dapat bekerja dengan baik? Saya kira banyak hal. Ya, dia bisa pasang CCTV dan sebagainya. Tetapi kan pemimpin yang baik menurut saya dia harus betul-betul secara periodik menyapa atau paling tidak melihat bagaimana proses kerja dari masing-masing bawahan. Nah, makanya ada tugas dia juga bisa melakukan koordinasi dengan manajer-manajer middle manager tadi di bidang MSDM, bagaimana dia melakukan rapat-rapat tertentu, misalnya secara periodik, atau memasang CCTV dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Pertemuan-pertemuan tahunan juga menjadi penting untuk semua karyawan. Sehingga kita harus memberikan penghargaan atau reward bagi orang-orang yang berhasil, yang melaksanakan pekerjaan dengan baik. Saya kira itu untuk Harmin. Dan Muhammad Imran, izin bertanya Pak, apakah bisa seorang lower manager mengambil alih tugas dari middle manager saat MM tidak ada di tempatnya? Ya tergantung, nanti kan biasanya di dalam di lower management di middle manager itu kan kalau tidak boleh itu pergi, meskipun orangnya pergi, tetapi harus ada yang diberikan tanggung jawab untuk mengambil posisi dia karena dia berhalangan atau misalnya tugas yang lain. Saya kira harus ditunjuk orang-orang tertentu. Nah, kalau misalnya orang yang baru masuk, saya kira tidak bisa mengambil alih. Tetapi kalau diberikan kekuasaan oleh pimpinan tertinggi untuk mengambil alih, saya kira bisa. Ya, itu kira-kira. Isma. Pertanyaan saya, jelaskan sifat kerja manajer, yaitu kerja fisik dan kerja pikir. Maksudnya kerja pikir itu, ya kerja fisik itu adalah kita, anggota tubuh kita, misalnya di pabrik, ya apa tugas kita? Mengangkat bahan baku ke mesin dan sebagainya. Dan terusnya, ya ada lagi tugas-tugas itu, ada tugas ini. Kan ada pembagian tugas memang. Ya, nah kerja itu kerja fisik. Nah, kerja pikir itu adalah membuat konsep-konsep bagaimana agar semakin efektif dan efisien pekerjaan tadi. Ada spesialisasi dan sebagainya. Nah, dia yang memikirkan. Jadi kerja pikir itu membuat strategi pencapaian tujuan organisasi. Sehingga pencapaian tujuan organisasi menjadi bisa tercapai dengan baik. Itu Isma. Kemudian Indriana. Apa yang dilakukan seseorang manajer apabila usaha yang telah dilakukan tidak mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan proses. Nah, makanya dalam supervisi tadi kita harus melakukan supervisi itu kembali kepada visi. Jadi dilakukan itu dalam hal ketika top manager melakukan controlling ke bawah. Gustina, apakah seorang manajemen dapat memperluas SDM dan kesejahteraan? Iya, harus dia lakukan memperluas itu. Kemudian bagaimana pengaruh span of management yang
banyak terhadap bagan organisasi. Jadi span itu adalah pengawasan. Span of control. Bagaimana cakupan skup pengawasan. Saya kira span-nya ya itu mulai dari middle manager, kemudian middle manager juga ke lower manager. Nah, begitu. Jadi mulai dari direktur, general manager, ya span-nya lari ke masing-masing semua fungsi-fungsi tadi, pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia. Nah, kontrol masing-masing middle manager itu ke bawahnya ya sesuai dengan bidangnya atau fungsinya. Misalnya ya keuangan saja, ya pemasaran saja, dan seterusnya. Begitu span of control. Kemudian list Dayanti, saja jenis dana yang bisa diperoleh dari luar perusahaan ya banyak. Ini di manajemen keuangan itu dijelaskan sumber dana dari luar itu ada bisa dari hutang lancar, bisa dari hutang jangka panjang, bisa juga dari modal sendiri. Modal sendiri itu menerbitkan saham atau mengambil bagian dari laba ditahan. Itu kalau di bagian keuangan. Ini ciri-ciri Isdayanti ini mau masuk manajemen keuangan nanti ini konsentrasinya. Muhammad Aldi, Bang Idi, mau bertanya, Prof, bagaimana seorang manajer untuk membangun kembali perusahaan yang sudah bangkrut? Saya kira ya masih ada aset kan yang tersisa yang itu. Nah, kalau ada aset tersisa, saya kira dia harus diberi oleh pemilik, dia harus diberi kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan kembali untuk membuat perusahaan itu kembali hidup. Karena kalau sudah bangkrut kan perusahaannya harus diganti, bahwa orangnya juga ini nama perusahaannya juga harus diganti. Ya, saya kira itu harus ada modal kembali yang cukup dari para pemilik. Makin tinggi tingkatan manajer, maka tugasnya semakin bersifat abstrak. Maksud abstrak seperti apa, Pak? Apakah tugasnya hanya berpikir saja? Tidak. Ya, tetap ada, tapi sedikit porsinya pekerjaan fisik. Jadi pekerjaan umumnya lebih banyak bagaimana dia bisa membuat strategi. Nah, ini kan tidak bisa kita lihat. Ya, strategi itu kan tidak bisa, hanya dilihat orang-orang yang melaksanakan strategi itu yang bisa dilihat. Jadi ya semakin tinggi itu semakin abstrak, tidak di pikiran semua konsep-konsep yang ada di kepalanya para general manager. Nanti yang dilakukan oleh para middle manager kemudian lebih luas lagi dilakukan secara fisik oleh lower manager. Aulia, pen manajemen ada 5 orang. Berapa banyaknya total relation yang harus dijaga seorang manajer? Wah, ini kayak meneliti nih. Bagus Laude Aulia. Iya, 5 orang. Berapa banyaknya total relationship? Iya, paling tidak relationship yang dibangun itu, nah nanti tinggal caranya. Dibangun ke 5-5-nya. Nah, untuk lebih efektif efisien diundang rapat. Ya kan selesai. Saya ini sedang berhadapan dengan 53 mahasiswa. Melalui Zoom ini kan akan efektif. Sepanjang Anda juga memperhatikan apa yang saya sudah sampaikan. Iren Safitri, apa saja yang harus dimiliki suatu perencanaan agar berguna dalam mencapai tujuan? Nah, banyaklah skupnya perencanaan itu. Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Saya kira kita akan bahas perencanaan secara khusus, perencanaan yang baik. Dia masuk bab ya perencanaan itu planning, organizing itu akan dibahas semua. Berikutnya ya, Iren Lawali ingin bertanya Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa sifat kerja manajer dibedakan atas kerja fisik dan kerja. Menjadi pertanyaan saya itu apa itu yang dimaksud dengan kerja fisik dan kerja fikir? Ya tadi membuat strategi, membuat perencanaan itu kan juga kerja konsep. Yang bekerja ya otak, enggak perlu dilihat, enggak kelihatan kan otak kita. Tidak ini. Nah, fisik itu kerja fisik ya itu mengangkat apa dan sebagainya begitu. Jadi duduk di meja istilahnya sekarang kalau
top manager duduk di meja lebih banyak berpikir untuk bagaimana membuat strategi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi, melakukan hubungan dengan pihak luar, melakukan dengan pihak di dalam organisasi yang bersangkutan, sehingga dia tujuannya bisa tercapai dengan baik. Ya itu kira-kira. Apakah CEO perusahaan harus memiliki jiwa kepemimpinan atau bagus sekali ini pertanyaan. Sebaiknya memang manajer yang baik itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, kalau kita baca tadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara, itulah pemimpin-pemimpin dia harus betut wuri handa yani. Jadi ing madyo mangunkarso itu adalah lower management, ing ngarso sumtulodo itu adalah middle manager, dan tutwuri handayani itu adalah top manager. Balik dia. Ya, itu kira-kira bagus Laude. Lucy Rahmawati. Bagaimana manajemen yang banyak terhadap bagan organisasi dan bagaimana jika bagan organisasi span of management itu sedikit? Saya kira tergantung kepada luas skop dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Semakin luas, katakanlah misalnya organisasi kemasyarakatan, tingkat nasional, tingkat regional, tingkat lokal. Nah, itu jadi semakin lokal itu span of controlnya semakin sedikit. Di Sulawesi Tenggara misalnya provinsi itu span of controlnya lebih cenderung sedikit dibandingkan misalnya dengan regional Sulawesi. Sulawesi ada Sulawesi Tenggara, ada Sulawesi Selatan dan seterusnya. Begitu juga tingkat nasional, banyak provinsi, banyak pulau. Nah, itu. Nah, itu kira-kira span of controlnya akan semakin luas, semakin banyak lebar, semakin luas span of. Kurniawan Eka Tama, jika kita mempunyai saham terbesar di suatu instansi atau perusahaan, apakah memungkinkan kita akan dipromosi? Bisa saja. Semakin banyak, karena kalau di perusahaan-perusahaan itu dalam rapat umum setiap pemilik saham itu kan memiliki satu hak. Jadi pemilih itu memiliki hak suara, tergantung banyaknya saham yang dimilikinya. Kalau ke total misalnya 100% total itu milik kita misalnya 51 lebih, maka kita bisa mempengaruhi rapat itu untuk mengambil keputusan dan mengangkat orang yang kita kehendaki. 51%. Bisa dia dipromosi untuk general manager, CEO-nya ya, atau direktur utama dari perusahaan. Saya kira ada sifat-sifat kita sudah belajar tentang organisasi-organisasi perusahaan ya di pengantar bisnis kalau nggak salah. Fitriani Asdi, apakah sumber daya manusia mempengaruhi satu manajemen? Iya. Itu sangat penting peranan dari sumber daya manusianya. Karena manusialah yang akan memimpin, manusialah yang akan pekerjaan. Meskipun ada mesin juga dijalankan oleh manusia kan, paling tidak di stop kontak dan seterusnya. Saya kira manusia adalah sumber daya yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Kemudian lah Habibau, mengapa perusahaan dari negara asing bisa masuk negara Indonesia? Iya, tergantung undang-undangnya. Kalau undang-undangnya membolehkan pihak asing masuk di sini, saya kira banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah ada di sini kantornya. Headquarternya misalnya di mana di Indonesia itu ada misalnya perusahaan-perusahaan multinasional corporation. Saya kira itu kemudian saudara, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizal Basri. Pertanyaannya begini.
Bertanya, Prof, misalnya mahasiswa seperti kita ini, apabila sudah menyelesaikan pendidikan kuliah atau sudah lulus, bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer? Atau adakah tahap-tahap untuk menjadi seorang manajer dan seperti apa tahap? Ya, saya kira tahapannya ya Anda lulus, mengalami. Nah, mulailah nanti ketika Anda bekerja awal itu ya tidak bisa langsung manajer itu. Biasanya di bawah karena pengalamannya kurang, apa dan sebagainya. Saya kira mulai dari bawah kembali, mulai dari lower management, nanti menurut pengalamanmu, menurut kinerja kamu di organisasi itu, bagus apa tidak. Kalau bagus, nah itu tentu akan ada namanya promosi. Nah, promosi nanti menjadilah middle manager. Middle manager itu misalnya kepala bagian apa. Nah, nanti dari beberapa dimutasi, pindah ke bagian lain. Sehingga dengan bagian lain itu semakin luas cakupan ininya. Dan siaplah nanti bagian lain lagi. Kemudian siaplah untuk menjadi general manager. Itu biasanya tua-tua orang-orang yang ada di situ. Dalam paling tidak pengalamannya di pekerjaan yang bersangkutan. Ya, gitu Rizal Basri. Muhammad Pausan terakhir. Saat ini yang lagi ngetren adalah seorang manajer yang suka langsung turun ke bawah. Apakah kinerja seperti itu bertentangan dengan sikap seorang manajer yang over manage? Saya kira tidak. Bagus ya top manager yang itu kan memberi motivasi yang kuat bagi lower manager untuk bekerja dengan baik, merasa diperhatikan, ada empati dari top manager yang selalu turun ke bawah. Meskipun tidak harus juga selalu turun ke bawah, karena ada juga stakeholder yang lain atau pihak-pihak berkepentingan yang lain terhadap organisasi kita juga perlu dibangun hubungan-hubungan yang lebih baik. Saya kira itu, Saudara Muhammad Pausan ya. Nah, saya kira itulah kuliah kita terakhir dan demikian saya sudah bahas semua ya, barangkali hampir semua pertanyaan-pertanyaan saudara. Nanti akan saya segera kirim. Saya nggak tahu, mudah-mudahan bagus ininya, videonya ini saya akan kirim juga. Silakan dilihat, belajar di video itu. Dan jadi media kita banyak sekali bisa digunakan untuk belajar ya. Ini belajar kembali paling tidak dengan melihat video ini. Nah, karena itu tolong Anda hadir begini supaya bagus. Ya, di subscribe aja lah nanti kalau mau. Banyak ilmu di situ. Manajemen keuangan, manajemen strategi, manajemen risiko, dan seterusnya. Itu yang di YouTube, channel YouTube saya. Silakan di subscribe untuk mendapatkan materi-materi secara berkelanjutan. Saya kira itu. Ya silakan juga bikin YouTube untuk yang lebih positif. Ini saya tujukan untuk umur-umur 18 tahun ke atas ya, mahasiswa saya. Atau mahasiswa saya banyak, bahkan yang sudah doktor sekalipun juga sudah ada tetap mengikuti materi kuliah ini di YouTube itu. Nah, sekali lagi cari juga buku-buku lain, cari juga video-video lain yang menerangkan tentang tadi manajer dan manajemen, sehingga ya itu akan menjadi kekayaan bagi saudara. Saya kira itu, sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.